Shalom. Atas nama Majelis HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Allah yang Maha Kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat 1. Terus mengalir darimu air hidup bagiku, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan Allah kalinya, Tuhan Allah kalinya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-23 setelah Trinitatis ini, yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 415 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 442 ayat 2. Semua kesedihanku sekarang berlalu, diputuskan semua belenggu dosaku. Tuhan, ku rela mati
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-23 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 dan 6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan menataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan 3. Di jalan hidup di dunia kelam, banyak sedih menggerak. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umatmu yang hidup resah. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umatmu yang hidup resah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini tanggal 15 November 2020. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis. Topik minggu, mewujudkan kesejahteraan bersama. 2. Anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putri pada keluarga Sapril Mantuli Sihotang, Ibu Riana Sarah Boru Panjaitan, register 1965, alamat Kampung Jembatan RT 01 RW 02, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. 3. Pemberkatan nikah. Warta 1. Akan menerima pemberkatan nikah Andreo Nenggolan, putra dari keluarga Sabam Nenggolan, Ibu Rosmaginte Borumunte, anggota Jemaat HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Alamat Kampung Jembatan RT 01 RW 02 nomor 16, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dengan Dian Aprianti Boru Pangaribuan, putri dari keluarga Bertua Pangaribuan, Ibu Krismina Boru Sirait, anggota Jemaat HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar. Alamat Alamanda Regensi, Blok N6 nomor 11A, RT 021, RW 021, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. 4. Peneguhan sidi pelajar katehisasi sidi tahun ajaran 2019-2020. Pada hari ini Minggu tanggal 15 November 2020, pada ibadah pukul 10 WIB akan dilayankan peneguhan sidi tahun ajaran 2019-2020 kepada 35 orang pelajar katehisasi sidi, 27 putra, 8 putri. Setelah selesai acara peneguhan sidi dan kebaktian minggu siang, akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus kepada pelajar katehisasi sidi bersama orang tua. 5. Kegiatan dan ibadah minggu di gereja. 1. Jadwal ibadah umum tanggal 15 November 2020 pukul 8 sampai pukul 9.15 WIB. Ibadah umum bahasa Batak. Pukul 10 sampai pukul 11.30 WIB. Ibadah khusus lepas sidi bersama orang tua. Pukul 17.30 sampai 19 WIB. Ibadah umum bahasa Indonesia. 2. Jadwal ibadah umum tanggal 22 November 2020 pukul 10 sampai 11.30 WIB. Ibadah umum bahasa Batak. Pukul 17.30 sampai 19 WIB. Ibadah umum bahasa Indonesia. 3. Bagi anak-anak bayi usia 15 tahun, ibu hamil, lansia, usia 60 tahun ke atas, dan yang memiliki riwayat penyakit penyerta, misalnya diabetes, hipertensi, jantung paru, dan lain-lain, tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja sesuai anjuran protokoler kesehatan penanganan COVID-19 demi kebaikan kita bersama.
baiklah kita dengan sukacita beribadah di rumah kita masing-masing, menggunakan acara ibadah yang dipersiapkan gereja kita. 4. Sermon perhalado dan pembekalan calon sintua dilaksanakan di gereja. 5. Kebaktian ikat janji pernikahan dan pemberkatan nikah yang sudah terjadwal dilaksanakan dengan mematuhi protokoler kesehatan. Jemaat yang hadir maksimal 40 orang. 6. Kantor gereja dibuka pada hari Selasa, Sabtu pukul 9 WIB sampai 17 WIB. 6. Pensiun dari Majelis Tahbisan. Pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, Minggu Advent pertama, gereja kita akan berangkatkan Sintua Neijen Borugutom Wik Malaka yang telah melayani di gereja HKBP Perumnas Klender selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2020 dan menjalani pensiun dari Majelis Tahbisan setelah genap berusia 65 tahun. Sesuai aturan peraturan HKBP tahun 2022 bab 6 pasal 25 ayat 66 tentang pensiun. Alamat Jalan Malaka 2, nomor 102, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawi, Jakarta Timur. Sehubungan itu, gereja kita akan mengadakan acara 1. Pada ibadah pukul 10 WIB dan pukul 17.30 WIB, seusai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang disampaikan dalam amplop sebagai tanda kasih kepada Sintua Neijen Borugutom Wik Malaka atas pelayanannya selama ini di gereja kita. Bagi jemaat yang mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing, menyampaikan persembahan sebanyak 2 kali, yaitu persembahan 1 untuk gereja atau huria, persembahan 2 di dalam amplop yang dibagikan melalui Sintua Wik atau tanda kasih kepada Sintua Neijen Borugutom Wik Malaka atas pelayanannya selama ini di gereja kita. 2. Pada ibadah pukul 10 WIB, seusai mengumpulkan persembahan ke depan altar, persembahan kedua dilanjutkan dengan pemberian kata-kata sambutan dari perwakilan jemaat Wik Malaka dan perwakilan Sintua. Perhalado para tahun akan memberikan citra mata dari gereja. Diakhiri kata sambutan dari keluarga Sintua Neijen Borugutom Wik Malaka. 3. Pada ibadah pukul 17.30 WIB, seusai pembacaan warta jemaat, Sintua Neijen Borugutom akan memberikan kata sambutan. 4. Seusai ibadah pukul 10 WIB, akan diadakan acara tamah dengan protokol kesehatan. Keluarga Sintua Neijen Borugutom 10 orang utusan Wik Malaka, utusan Perhalado 1 orang, utusan dari setiap kategorial 1 orang, utusan dari setiap pengumuman kor HKBP Perumnas Klender. 7. Akhir tahun gerejawi. Minggu tanggal 22 November 2020 yang akan datang adalah minggu akhir tahun gerejawi HKBP. Sehubungan dengan itu, akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang meninggal dalam tahun terhitung mulai tanggal 25 November 2019 sampai tanggal 21 November 2020. 8. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di warta jemaat yang dibagikan oleh Sintua Wik melalui WhatsApp Group. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Ibadah, au biru nado, Jesus kom ihoro aku, salihu toroku ho,
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu melihat kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di minggu kita hari ini, minggu ke-23 setelah Trinitatis, tertulis pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ke ayat 7. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pembuangan bangsa Israel dari Yerusalem ke Babel oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 597 sebelum Masehi ditandai dengan duka cita yang mendalam, ketakutan, kesedihan, rasa putus asa dan depresi massal. Itu adalah hukuman dedukasi Allah, dan itu juga merupakan suatu konsekuensi atas dosa-dosa dan kejahatan
yang telah diperbuat oleh umat Israel. Kini mereka harus berada dan tinggal di negeri asing, menjadi tawanan dalam pembuangan Babel, dan mereka tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Dalam situasi demikian, beberapa orang yang menyebutkan dirinya nabi, di antaranya Ahab bin Koloya dan Zedekia bin Manaaseh, bernubuat palsu dengan menyatakan bahwa umat Israel akan kembali ke Yerusalem. Hanya 2 tahun saja mereka dalam pembuangan Babel. Dengan nubuatan demikian, umat Israel tidak mampu bersikap realistis, sehingga mereka bersikap berpangku tangan, membuat mereka hanya menunggu dan tidak berbuat apa-apa, termasuk untuk dirinya sendiri. Sikap demikianlah akan berakibat fatal juga dan merugikan diri sendiri juga khalayak umum. Itu sebabnya Nabi Yeremia segera mengirimkan surat kepada orang-orang buangan, kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan Babel. Surat Nabi Yeremia tersebut dikirimkan dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Raja Zedekia ke Babel. Nas perikop ini adalah pesan dari isi surat Nabi Yeremia kepada seluruh umat Israel yang kini tinggal di pembuangan Babel. Pada prinsipnya merupakan himbauan dan nasihat. Dan melalui firman ini ada beberapa pesan yang disampaikan khotbah kita. Antara lain, yang pertama adalah menyatakan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Yeremia hidup di zaman yang paling buruk dalam sejarah Israel atau Yehuda. Setelah kerajaan Israel terbelah dua, kerajaan Yehuda akhirnya mengikut Israel dalam penyembahan berhala dan merosotnya moralitas umat di sana. Raja berganti-ganti, dan setelah sempat dijajah oleh Mesir, Israel juga dikalahkan Babel oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa hampir seluruh orang Israel, termasuk Daniel dan kawan-kawan, ke Babel. Pada ayat 1 disebutkan di sana yang dibawa ke Babel yaitu imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat. Raja Nebukadnezar mengangkat Raja Yoyakim untuk memerintah Yehuda. Tetapi setelah 3 bulan, raja itu memberontak kepada Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar kembali menyerang dan membawa semua pegawai istana, pemuka-pemuka, tukang, dan pandai besi. Semuanya diangkut, termasuk semua orang yang bisa berperang, dan meninggalkan orang-orang lemah yang dipimpin Raja Zedekia di Yerusalem. Raja yang juga dipandang jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yeremia adalah nabi yang tinggal di Yehuda. Ia hidup di lingkungan yang jahat dan berdosa. Sebab bangsa Israel telah terkontaminasi untuk menyembah berhala. Disitulah ia menyatakan kebenaran Allah. Walaupun dalam keadaan sulit untuk ia menyatakan kebenaran, karena dia mendapat tekanan dari pengusaha, penguasa, dan penduduk Yehuda. Yeremia juga menghadapi nabi-nabi palsu yang memberikan harapan-harapan palsu
bagi masyarakat. Akibatnya Yeremia mengalami banyak penderitaan seperti dipukul, dipasung, diancam, dipenjara, dan dilecehkan. Pernyataan nabi palsu Hanaya bin Asyur yang menubuatkan Babel akan hancur dan Yehuda akan kembali ke Yerusalem dalam 2 tahun, itu sangat disenangi oleh orang-orang Israel yang dalam pembuangan tersebut. Kita bisa baca di Yeremia pasal 28 ayat 3 sampai ayat 4. Di sana dikatakan, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikian firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Nabi Yeremia adalah menyatakan kebenaran bahwa bangsa yang besar tersebut dihukum Tuhan karena perbuatan mereka. Yerusalem hancur dan mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Itu bisa dapat kita baca di Yeremia pasal 25 ayat 12. Di sana dikatakan, kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan waktulah yang menjadi jawaban dan bukti dari nubuatan palsu tersebut. 2 tahun telah berlalu, akan tetapi Babel semakin kuat dan tidak ada tanda-tanda kepulangan bangsa Israel dari pembuangan. Yeremia kembali menegaskan nubuatan Tuhan. Dia mengamini penglihatannya bahwa umat Israel yang terbuang adalah buah ara yang baik yang akan diperhatikan Tuhan. Kita bisa baca itu di Yeremia pasal 24 ayat 5, dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Karena itu Yeremia meminta secara tidak langsung agar mereka di pembuangan bisa menerima konsekuensi dari dosa-dosa dan kejahatan mereka kepada Allah, sambil menunggu masa hukuman itu berakhir. Karena itulah ia menuliskan surat kepada orang-orang buangan, walau kenyataan pahit itu tidak dapat diterima oleh beberapa orang, tapi itulah realita dan kebenaran. Menyatakan kebenaran yang berbeda dengan lingkungan memang sangatlah sulit dan akan menerima konsekuensi yang besar. Seperti Nabi Yeremia dalam nas ini. Dia juga dapat kita perhatikan pada kitab lain, yaitu seperti Musa, Daniel, Yohanes Pembaptis, murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri. Mereka menanggung konsekuensi atas kebenaran yang mereka kemukakan. Menyatakan kebenaran adalah panggilan kita sebagai umat Kristen. Apapun konsekuensinya, kita harus siap menerima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah bekerja
dan membangun. Orang Yehuda dalam pembuangan menjadi bangsa yang asing di tengah penduduk Babel. Mereka mengalami goncangan psikologis karena banyak perbedaan. Perbedaan budaya, agama, juga pemerintahan. Selama ini mereka di Yerusalem menyembah hanya satu Allah saja. Tapi ketika di Babel ada 2.500 dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Mereka bingung dan takut. Akibatnya nubuatan palsu bahwa 2 tahun akan kembali ke Yerusalem. Mereka tidak membuat rumah permanen dan mereka juga tidak membuat kebun untuk diusahakan. Termasuk juga tidak menikah dan mempunyai anak. Karena mereka berpikir itu semua akan menyusahkan mereka saat pulang nanti. Toh hanya 2 tahun saja. Mereka hanya menunggu dan hidup seadanya dari belas kasihan orang lain. Yeremia tahu akan hal itu dan ia bersedih. Ia mengingatkan bahwa masa pembuangan adalah 70 tahun. Dan bila orang Yehuda terus-menerus seperti itu tidak melakukan apa-apa, maka mereka akan binasa sebagai satu bangsa dan keturunannya. Yeremia mengingatkan mereka untuk membuat rumah. Rumah adalah tempat berteduh. Mereka dapat berteduh dan berlindung dari iklim atau cuaca yang ekstrim di rumah mereka yang mereka akan bangun. Dan mereka juga harus bekerja. Dari hasil pekerjaannya mereka dapat makan dan menikmati hasil buah dari ladang dan pekerjaannya. Mereka harus hidup seperti di wilayahnya sendiri. Mereka harus berkeluarga, mencari istri dan pasangan bagi anak-anak mereka untuk menjaga dan tetap melanjutkan kelangsungan garis keturunan bagi bangsa Israel, bagi mereka di sana di tempat pembuangan. Dan tidak kawin campur dengan bangsa setempat. Mereka hidup berbaur, tapi tetap harus menjaga kemurnian ras Yehuda sebagai umat pilihan Allah. Dengan begitu, saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali sebagai satu bangsa yang murni. Untuk itu, Yeremia memesankan untuk mereka boleh hidup menerima realita. Itu juga menjadi pesan bagi kita, umat Kristen di tengah-tengah kemajemukan ras, suku, agama, dan golongan di Indonesia. Untuk memberikan tanggung jawab sebagai warga negara agar senantiasa orang-orang Kristen proaktif dan bekerja, berkarya dan membangun negeri yang kita cintai ini. Juga menjaga kemurnian iman kita kepada Yesus Kristus sebagai warga kerajaan sorga. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hidup berbagi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Yeremia tahu bahwa membangun komunitas itu sangatlah penting bagi warga Israel dalam pembuangan Babel. Yeremia memang meminta mereka untuk tetap menjaga tali persaudaraan, tali kekeluargaan dan membangun keturunan. Tetapi Yeremia mengingatkan bahwa kepentingan mereka sebagai satu bangsa buangan ada di tangan pemerintah yang berkuasa atas mereka dalam pembuangan di wilayah di mana mereka ditempatkan, yaitu Babel. Maka kesejahteraan bangsa Babel juga akan berdampak bagi bangsa atau Israel. Maka Yeremia memerintahkan umat Tuhan, yakni Yehuda,
untuk membangun sebuah kehidupan yang proaktif, berpartisipasi, juga berkarya. Dan tidak lupa mendoakan raja, mendoakan kota, pemerintah, penguasa Babel, agar Tuhan memberkati dan memberikan kesejahteraan di tempat di mana mereka tinggal dalam pembuangan tersebut. Kepedulian pada kepentingan yang besar ini akan membuat Yehuda disegani sebagai satu bangsa, umat Allah di dalam pembuangan Babel. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengalami hal yang demikian. Meski mereka adalah orang-orang Yehuda dan berhasil menjadi pejabat tinggi di Babel, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa Babel di atas segalanya. Mereka tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk memberontak dan lain sebagainya. Kesadaran bahwa yang mereka alami adalah hukuman yang merupakan konsekuensi perbuatan dosa, keberdosaan bangsa Israel terhadap Allah. Dan mereka harus hidup di Babel, membuat mereka juga membangun bangsa negeri Babel, tempat di mana mereka tinggal. Yeremia melihat itu ada pada diri orang-orang Yehuda. Demikianlah juga dengan kita. Tuhan menaruh kita di bumi Indonesia ini. Maka kita diharapkan untuk memberi dampak bagi bangsa ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Marilah kita terus menyatakan sikap kita, melakukan sesuatu dan mengusahakan serta senantiasa berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini, sambil membekali hidup kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Kita berdoa kepada pemerintah kita, penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat negara kita, bahkan kota di mana kita tinggal, supaya Allah memberkati dan memberikan kesejahteraan tersebut. Kegagalan kita untuk mengusahakan kesejahteraan bagi banyak orang atau negeri dan kota di mana kita tinggal, itu sering karena kita hidup lebih terarah kepada diri sendiri. Sikap egosentrisme. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, serta mencoba membangun berbagai harapan semu menurut pola pikiran dunia ini. Harapan-harapan semu dari dunia ini umumnya sangatlah mempesona, memikat, dan tampaknya mudah untuk dicapai. Tapi pada akhirnya hasil dari harapan semu senantiasa mengecewakan dan kegagalan yang kita alami lebih parah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Allah menghendaki kita mengenali kehendak dan kebenaran firman-Nya. Kehendak dan firman Allah membuat kita senantiasa bersikap sadar, besar, benar, dan realistis atau hidup di alam nyata. Walaupun tidak mudah untuk dilakukan, tetapi hasilnya selalu membangun dan memberikan keselamatan serta kesejahteraan bagi setiap orang yang melakukannya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dipanggil untuk terus-menerus berdoa untuk memimpin bangsa dan negara kita, berpartisipasi mengusahakan kesejahteraan kota atau negeri di mana kita tinggal, juga mewartakan keselamatan umat manusia, keselamatan dunia yang telah dibawakan oleh Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia ini untuk menebus keselamatan dan memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu dapat kita lihat kasih Allah yang diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi
Juru selamat kita dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah, yang kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menebus kami dari segala kejahatan dan dosa kami di dunia ini, dan yang telah memperdamaikan kami kepadamu, ya Allah, yang kudus, yang mulia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Engkau telah wujudkan dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk memperdamaikan kami kepadamu dan untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Di minggu ke-23 setelah Trinitatis, firman Tuhan menyapa kami untuk kami boleh menyatakan kebenaran, membangun dan berkarya untuk kesejahteraan kota. Kami juga terpanggil untuk senantiasa berdoa untuk mensejahterakan negara yang kami cintai ini, seperti bangsa Israel ketika pada masa-masa pembuangan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami hikmat, kepintaran, kekuatan dalam Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan, menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing sebagai warga negara dan juga sebagai warga kerajaan sorga kelak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah, memuji dan mengucap syukur kepadamu dalam rumah masing-masing. Sebab dikarenakan keadaan pandemi 19 yang belum berakhir, ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dalam kuasa-Mu Tuhan, biarlah pandemi Corona 19 di negeri kami ini boleh sirna atas kuasa-Mu, sehingga kami jemaat Tuhan boleh senantiasa bersuka cita dalam keadaan sehat, datang ke gereja-Mu untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 dan ayat 5. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan Maha-Mahamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tetaplah beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.